Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Semoga Tuhan menyertai kita. Amin. Kita belajar tentang Yusuf. Tujuannya apa? Kita mau memahami secara utuh pengorbanan dan penderitaan dalam kisah Yusuf. Dan kita ingin memahami bahwa segala sesuatu tadi merupakan bagian dari karya keselamatan Allah. Sebelum kita memulai, Pak Ego mau sampaikan, kalian memiliki buku tema keempat itu cerita tentang Yusuf ya. Saya kira sudah dibaca. Jadi Pak Ego tidak pelajarannya cerita, tetapi apa yang kalian baca itu kita coba temukan maknanya. Kemudian yang kedua, minta maaf tulisan yang Pak Ego sampaikan ini ada yang kurang jelas karena pemilihan warna ya. Jadi di situ warnanya menjadi tidak terbaca, tapi bisa dimengerti mudah-mudahan. Langsung saja. Jadi kita mau memahami tentang pengalaman Yusuf ya, agar nanti dari situ kita bisa menjadi seperti Yusuf. Saya kira begitu aja ya. Nah, apa yang dialami Yusuf itu yang sebelah kiri itu ya. Yusuf itu kan ceritanya tidak punya ibu ya. Keluarganya banyak, ada semua di keluarga itu saudara sama Yusuf ada 12 ya. Ada 12. Nah, Yusuf tuh masih kecil, saudara-saudaranya udah pada gede-gede, ada yang tua ya. Nah, Yusuf tuh nggak ada ibunya ya, bapaknya tuh kasihan ya karena ibunya ya punya kenangan ya sama bapaknya. Lalu bapaknya itu sama Yusuf tuh sayang karena masih kecil ya, belum bisa mandiri banget seperti saudaranya. Maka satu contoh cerita itu Yusuf dibelikan baju sama bapaknya begitu ya. Itu tanda ya wajar ya, bapaknya lebih mencintai Yusuf. Tapi apa yang terjadi? Saudara-saudaranya pada iri hati ya. Lalu Yusuf dibenci ya. Pas pergi ke padang mau mengantar makanan ditangkap, dimasukkan ke sumur, anak kecil dikeroyok. Saudara-saudara yang lebih gede nggak bisa berdaya dimasukkan ke sumur, kemudian dijual ya. Ketika ada pedagang lewat dijual sebagai budak ya, diikat lalu ditarik oleh unta ya. Kamu bisa bayangkan perjalanannya jauh ya, dari negara satu ke negara yang lain, dari Kanaan ke Mesir anak-anak. Coba bayangkan kamu suruh berjalan coba dari Jati Melati menuju Cikampek sana jalan kaki, ayo capek enggak? Capek kan. Nah, dia jadi budak dibeli ya sama tuan ya, Pak Potifar ya. Setelah di sana difitnah sama istrinya. Katanya Yusuf kurang ajar ya. Nah, akhirnya Yusuf di penjara ya, itu anak-anak ya. Nah, itulah yang dialami Yusuf, tapi ternyata pengalaman itu bukan sebagai suatu yang buruk selamanya. Ternyata dari sana Yusuf tuh ketahuan ya, memiliki kemampuan yang hebat, yaitu bisa meramal mimpi ya. Nah, itu diceritakan oleh saudaranya. Lalu suatu ketika Yusuf bisa meramalkan mimpi Raja Fir'aun ya. Ada nanti dibaca sendiri, ada 7 lembu yang gemuk ya, dimakan anak-anak sama lembu yang kurus ya. Ini mimpi ya. Kok yang kurus itu nggak jadi gemuk ya, bingung Raja Fir'aun. Ternyata karena bingung Yusuf bisa menceritakan, maka Yusuf disuruh keluar dari penjara, kemudian disuruh menjadi pemimpin di Mesir ya, memimpin ketahanan pangan ya, sehingga pada saat paceklik atau pada saat
susah mendapatkan makanan tumbuhan, itu Mesir tidak kekurangan pangan. Ya, dari situ Yusuf akhirnya bisa juga menolong keluarganya yang di mana di daerahnya, di rumahnya itu kekurangan pangan, pergi ke Mesir lalu dapat pertolongan, mendapat gandum. Ya, pengalaman tidak enak, tapi Yusuf itu tabah, rela berkorban, ya, juga terhadap saudara yang jahat tidak mendendam, ya, dia mengampuni, berbuat baik pada saudaranya yang jahat padanya, ya. Terus sama saudara itu yang lucu apa? Pak itu yang ingin beri catatan. Walaupun ketika bertemu saudaranya yang sudah berbuat jahat, sepertinya galak Yusuf itu, ya, di tata lahirnya itu, ya, di ekspresinya itu jahat, ya. Saudaranya dibilang gini, kamu ini pembohong, kamu ini penjahat, harus dipenjarakan, gitu, ya. Nah, tapi dalam hatinya dia mencintai, dalam hatinya dia merindukan saudara-saudara itu. Hebat, ya. Pak Ego ingin anak-anak seperti Yusuf lah intinya, ya. Jadi kalau kita di rumah ada teman, ada saudara yang jahat bagaimana, ya. Nanti tugasnya itu, ya. Kalau ada saudara saya yang nakal kepada saya, sikap saya bagaimana, ya. Pak Ego udah bocorin itu, kamu menangis apa menghindar, kamu memaki atau tenang, kamu mengadu atau merefleksi, gitu, ya. Nanti diisi sendiri yang bisa kamu ingin jadi apa kalau saudaramu ada yang nakal sama kamu. Terus kalau sedang dimarah orang tua, waduh, itu sepertinya orang tua tuh jahat banget, ya. Bawa kalau dulu zaman Pak Ego tuh, ya, bawa kemoceng Pak Ego disabet sama bapak, gitu, ya. Wah, itu gimana, ya, kamu terhadap seperti itu bisa menemukan sikap yang bagus apa enggak, ya. Jadi nanti bagaimana kalau sedang dimarah orang tua, ya. Bagaimana kalau sedang dimarah guru, ya. Jadi Pak Ego itu kadang-kadang kalau sama anak yang bandel kan marah, ya. Marah, anak-anak bisa. Nah, kamu bagaimana kalau sedang Pak Guru marah, ya. Pak Ego sedang mengajar 40 anak lebih lalu ada yang ribut, Pak Ego gebrek-gebrek meja misalnya, ya. Nah, itu bagaimana sikapnya? Padahal itu kan sebenarnya guru itu tidak jahat, orang tua tidak jahat, ya. Kalau Pak Ego sih jadi anak dulu kalau ada orang tua gini, terima kasih karena dengan itu Pak Ego lalu menjadi lebih baik, ya. Jadi nanti tugasnya ditulis ya suatu ketika diupload, ya, lewat Google Classroom, ya. Itu nanti diupload tugas keberapa, diberi hari tanggal seperti biasa, lalu ini, ya. Jadi belajar bagaimana kalau kamu seperti Yusuf. Bagaimana kalau kamu menjadi Yusuf, ya. Itu aja, ya, tugasnya diingat-ingat tuh. Bagaimana kalau saya seperti Yusuf, misalnya dijahatin. Bagaimana kalau saya sudah menjadi Yusuf, ya, ya, itu atau kamu sebagai saudara atau bagaimana, ya, terhadap orang, ya. Jadi terhadap orang yang mungkin seperti Yusuf itu. Pak ulang aja, yang kedua agak kurang jelas, ya. Jadi bagaimana kalau kamu di dalam hidup mengalami pengalaman seperti Yusuf, yaitu apa? Bagaimana misalnya menghadapi orang tua yang sepertinya galak, ya. Nah, itu, ya, kamu lebih peka. Bagaimana kalau suatu ketika ditegur, ya, dinasihati yang sepertinya dimarahin guru. Itu aja, sebisanya aja, ya. Kamu ingat satu ya buat satu, kamu ingat semuanya, ya. Tapi yang penting kamu menulis sesuatu tanggal hari ini, ya, pelajaran 4 kamu tulis, ya. Gimana kamu mengalami pengalaman seperti Yusuf. Kayaknya begitu aja, ya. Nanti tugasnya membaca buku, kemudian apa yang disampaikan Pak Ego, kalau kamu bisa menjawab dijawab, kalau tidak bisa sudah sebisanya aja, ya. Karena ini masih PJJ, Pak Ego banyak maklum. Oke, terima kasih. Semoga kita bisa mencontoh sikap Yusuf. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali lagi, selamat aktivitas di rumah. Salam untuk Mama, Papa, dan semua yang kita cintai. Semoga semuanya dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Amin. Dadah.